Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin ada yang berpuasa dari saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa. Dan yang belum berpuasa, artinya kita menyambut bulan suci Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama membersihkan hati kita, tidak merasa benar dari apa yang telah kita kerjakan, dan semua perbedaan itu tidak mungkin untuk bisa disatukan, karena dalam ilmu fikih yang namanya ikhtilaf itu sulit memang untuk disatukan. Jadi khilafiyah, perbedaan, ya sudah perbedaan saja. Jadi kita hanya bisa insaf saja, bijaksana dalam mengambil, bijaksana dalam bersikap, ya, menghormati daripada pandangan-pandangan yang ada. Konsisten dalam sebuah prinsip itu iya harus. Jadi jangan pelin-pelan. Konsisten saja dengan apa yang antum pahami, dengan apa yang antum pelajari, karena pada konsepnya, sejatinya kita ini awam. Kalau awam itu jangan banyak komentar. Orang bodoh itu. Kita datang kepada dokter spesialis, kita ini sakit, datang kepada dokter. Jangan nyeramah ya dokter. Itu berubah namanya. Ya. Apalagi ngomentari dokter. Iya Pak dokter ini salah lah kayaknya. Anda kata dokter, kau yang dokter kaku kata dia kan. Kan itu. Kita itu awam. Sudah ada orang yang mempelajarinya, sudah ada orang yang memahaminya. Ilmu falak, ilmu hisab. Antum merasa belajar enggak? Ada kan? Terus komentari orang yang sekolah astronomi, belajar ilmu falak, belajar ilmu hisabnya. Antum tak pernah belajar, tak pernah buka buku, cuman duduk majelis taklim, yang suka didengar juga ceramah ya. Sekali diajak bab hukum juga malas dengar. Gitu. Kita tengok kalau kalau majelis paling ramai itu majelis apa? Antum coba tengok majelis yang cuma duduk kan, yang sifatnya zikir kan, ramai itu kan. Coba kalau tengok majelis yang sifatnya hukum, ustadznya yang menjelaskan hukum, itu ya, ustadznya yang menjelaskan perbedaan, mana ada yang mau dengar? Pun tidak ada yang mau
mau duduk benar gitu, mana ada. Yang hadir juga hitungan jari. Kenapa ya? Itulah namanya tahu-tahu langsung begini macam iya sekali. Iya. Ya macam ya. Saya juga bingung kadang. Saya begadang nih Pak sampai dari jam 4 kali saya ini nulis buku. Ya. Nulis buku, dari buku juga, WA juga, ngejawab orang juga, terus ngebantah orang juga saya ini. Jadi kalau sampai jam 2 saya itu ngelayani orang. Ya, jadi begitulah. Artinya apa? Dalam hal ini ya sudah. Ya, semua mempertanggungjawabkan. Untuk Muhammadiyah, ya sudah ada yang mempertanggungjawabkan. Dari Ashabut Tarjih Muhammadiyah, dia berani untuk memutuskan itu, dia punya ilmunya, dia nanti yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang paling benar? Tidak bisa. Ini namanya ilmu ijtihadiyah. Ini ijtihad. Apakah pasti? Kan bisa dibilang pasti. Kan ngira-ngira ini. Yang sana ngira-ngira, yang sini kita pun ngira-ngiranya dengan ilmu. Ini ada pula orang awam. Yang tak tahu apa-apa, yang kesehariannya bukan juga dengan pena, yang keseharian juga bukan dengan buku, kan? Tahu-tahu ngomentar, cuman dengan pengalaman hidup ya. Saya ini hidup udah lama, cuman pengalaman hidup, kan? Pengalaman hidup, beda-beda lah. Allahu Akbar. Nah jadi kembali lagi dengan prinsipnya masing-masing. Saya dengan prinsip saya tetap membela, wajar. Tapi saya tidak menghina yang ya sudah, antum pengen dengan Muhammadiyahnya yang telah menetapkan ilmunya juga. Tapi jangan juga mengatakan bahwasanya pemerintah itu tidak menggunakan hisab. Salah itu. Pemerintah menggunakan hisab. Cuman caranya lumayan berbeda. Tapi ada hitung-hitungannya, ada ilmunya semua. Ada ilmunya semua. Jadi jangan menyalahkan. Tapi dalam satu pandangan kita merasa benar, itu iya. Yang pegang ini, aku yakin inilah yang benar. Itu iya. Kan kita konsisten. Tapi tidak menyalahkan orang lain. Ya, jadi misalkan begitu juga yang Muhammadiyah sama juga. Saya tetap dengan, tapi jangan pula ngolok-ngolok hari ini. Saya dapat pula video yang sana, videonya itu yang sini Muhammadiyah, yang sini NU duduk satu meja. Nah, yang satu ini ngerokok sambil ngopi, yang satunya diam. Yang satunya yang satunya puasa. Nah, ini enggak enggak layak. Kalau saya buat tadi malam itu saya buat kata-kata, kita bisa beda pesanan. Ya, mungkin antum suka teh, saya suka kopi. Tapi yang di sana suka susu. Tapi kita bisa duduk satu meja untuk ketawa dan ketiwi, kata saya. Untuk bisa bercanda. Tapi kita bisa duduk satu meja walaupun pesanannya berbeda-beda. Ya sudah. Ya, perbedaan jangan belagak. Cobalah, tidak bisa. Makanya saya rindu sebenarnya zaman Pak Harto. Walaupun saya hidup tidak lama zaman Pak Harto, tapi paling tidak pernah merasakan. Ini yang bapak-bapak yang hidup zaman Pak Harto dulu, pernah tidak ceritanya kita tuh model begini ini? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Tidak ada pernah. Satu kata, besok puasa. Saya puasa. Lebaran. Nah, cobalah beda. Paling dapat kena karung nanti. Kan begitu ya. Ada yang berani tampil beda dengan Pak Harto, cobalah kena karung. Ya, kan begitu. Tidak ada. Kadang-kadang rindu juga zaman itu. Tidak ada hal-hal yang sifatnya
perbedaan atau apa. Thayyib. Sebenarnya kalau kita ambil lagi sebuah hukum, sebenarnya hukum pemerintah itu dalam beberapa pandangan bahwasanya yarfa'ul khilaf, apabila di tengah masyarakat itu ada perbedaan, maka yang tampil itu pemerintah. Jadi kaidah fikihnya begini, Pak. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu kaidahnya. Hukumnya hakim itu, hakim di sini adalah pemerintah, yaitu Kementerian Agama. Apabila terjadi sebuah perbedaan di antara masyarakat, maka yang bisa menenangkan dan yang memutuskan agar perbedaan tersebut menjadi satu, itu adalah pemerintah. Nah, ketika pemerintah itu memutuskan sesuatu, ini sebenarnya, ini kerangka hukum yang sebenarnya begini. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu dalam sebuah kepemerintahan negara, maka masyarakat itu sudah tidak boleh lagi ada perbedaan. Satu kata, taat sama pemerintah. Nah, inilah dalam hal ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, inilah, Pak. Tapi orang kita tuh beda lagi. Ya mungkin begini, dalam tanda kutip mereka sudah tidak percaya dengan pemerintah. Iya, saya bisa pahami itu. Tapi antum juga harus bisa pahami ini dalam konteks berbeda. Ini dalam konteks berbeda. Ini bukan dalam konteks politik. Tidak ada juga pemerintah dalam hal ini misalkan menetapkan Biden lalu dia jadi presiden atau jadi apa, atau dia jadi, tidak ada. Di dalam hal ini disumpah kok. Yang memandang juga disumpah. Kemudian saya dengar tadi malam itu betul-betul saya dengarkan Menteri Agama 96 titik di Indonesia. Jadi bukan 1, 2, 96 titik. Kita ini cuma punya provinsi 38 kan. Tapi yang dilihat itu 96 titik itu sama sekali tidak terlihat. Ya sudah. Mau dikatakan apa? Nah, dan memang iya, negara kita itu memang agak sedikit cara memandang bulan itu agak sedikit tinggi, yaitu 3 derajat. Nah, kan bukan wujudul hilal. Kalau mereka ini kan wujud adanya bulan, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau standarnya kita itu tidak. Sebenarnya ini bukan standar Indonesia, Pak, bukan. Bukan standarnya, tapi standarnya Asia. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Ya. Ini nih standarnya sama kita ini, yaitu melihat bulan 3 derajat. Ini jangankan 3 derajat. Menteri Agama itu bilang tidak terlihat dan dia berada di bawah ufuk. Tidak terlihat, macam mana ceritanya? Tidak terlihat. Bukan tidak terlihat karena awan, memang bulannya tidak dipandang bukan dengan mata ini, bukan. Ada ilmunya. Ya tidak terlihat, ya sudah. Samaan atau atan. Pemerintah memutuskan. Ya sudah. Ya, memang itulah caranya. Jadi tidak lagi dalam hal menghakimi yang sana, tidak. Ini konsisten dalam pandangan atau dalam suatu hal yang kita pegang. Ada lagi yang bilang begini tadi malam itu, agak-agak aneh juga. Di Masjidil Haram sudah tarawih, Pak Ustadz. Ya, Masjidil Haram apa urusan sama kita? Iya. Kadang-kadang aneh. Udah di belahan dunia sana udah ada yang urusan dia, bukan urusan kita. Sayyidah Aisyah itu, Pak, pernah seorang sahabat datang ke Madinah.
Pas datang ke Madinah, tengok sahabat ini masih dalam keadaan puasa, mereka udah lebaran. Lalu Sayyidah Aisyah tanya, dia tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah kalian masih berpuasa? Iya, kami udah lebaran. Kata Sayyidah Aisyah bilang, ya sudah, itu tempat kamu. Ya memang beda tempat, beda hukum. Antum puasa di sini, kemudian jangankanlah beda negara, antum beda dengan kita ini, mana negara kota yang lebih jauh lagi waktunya dari kita, misalkan Papua, beda berapa jam. Antum seharusnya di sini ini sudah buka, cuman terbang pesawat sampai ke Papua belum buka. Antum wajib ikut jamnya Papua. Oh tak bisa, saya dari Pontianak udah apa? Udah buka ini, tak bisa nih. Enggak boleh. Jadi namanya ittihadul matlab. Ya. Kalau udah, kecuali kita memang satu daratan, bisa jadi. Tapi satu daratan juga banyak enggak terima kok. Buktinya Malaysia. Kita bisa berbeda dengan Malaysia. Padahal kucing dengan kita itu satu daratan kan, satu pulau. Tapi kucing mengikuti titah pemerintahnya dalam hal ini. Nggak bisa. Bukan patokannya Masjidil Haram. Mau Masjidil Haram besok, lusa. Intinya bukan patokan itu negara Anda, di mana Anda berdiam di situ lah tempat terbit matahari dan terbitnya bulan menjadi satu tolak ukur Masjidil Haram. Masjidil Haram buka, ngapain dia tak buka? Kan gitu, kan beda 4 jam. Beda 4 jam. Itu belum buka nih. Kalau misalkan nanti ini ikut Masjidil Haram lah, hari ini dia puasa nih. Begitu. Masjidil Haram baru jam berapa nih? Jam 5, baru jam 1. Kan? Orang sana boleh makan, ngapain tidak puasa? Kan begitu. Kadang-kadang aneh-aneh juga orang ya. Kadang mungkin lebih kepintaran kali. Nah, saya sih tidak bilang yang sana, tapi kepintarannya. Jadi dilihat itu dengan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Intinya biarkanlah perbedaan itu terjadi. Saya juga suka lah beda-beda tak jadi masalah. Apalagi kalau lebaran. Saya berharap kalau lebaran ini beda. Harapan saya kena undang ceramah di sana satu besoknya saya ceramah di kan begitu. Harapan saya, cuman tak ada pula yang undang saya tuh. Kan begitu. Tak ada yang mengundang saya. Dan perlu diingat, Pak. Perlu diingat bahwasanya memandang bulan itu konsep 4 mazhab, Pak. Baca dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi memandang itu, Saudi itu mazhabnya Hambali. Dan mereka pakai pandang juga. Bukan pakai hitung. Enggak. Dipandang. Ya, dilihat. 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab itu pakai mandang, bukan pakai hitung. Bukan pakai hitung. Jadi kalau saya baca-baca tadi malam itu, konsepnya Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi tidak anti madhab. Tapi mengambil suatu pendapat yang kuat, kemudian ditarjih oleh ashabut tarjih namanya. Mereka menggunakan ashabut tarjih, yaitu orang-orang yang paham tentang metodologinya apa semuanya, diambillah pendapat-pendapat yang ada. Nah, ini kerangka berpikirnya Muhammadiyah. Maaf kalau di sini ada Muhammadiyah, tidak apa-apa, ngomong aja nanti kalau habis ini kita diskusikan. Jadi kalau dibilang satu mazhab, tidak.
tidak bermazhab. Ya, tapi bukan anti mazhab. Ada orang itu anti mazhab. Jadi mengambil pendapat yang kuat, yang sana kuat, yang sini kuat, yang sini kuat, yang sini kuat, baru dikumpulkan, ditarjih namanya. Barulah jadi sebuah hukum. Kalau kita tak ada, kalau kita tuh tak boleh model begitu, Pak. Kalau kita tuh tak boleh berpikir model begitu. Syafi'iyah ya dengan Syafi'iyahnya, Malikiyah dengan Malikiyahnya, Hanafiyah dengan Hanafiyahnya, Hanabilah dengan Hanabilahnya. Karena konsepnya kita itu begini. Dalam ilmu mujtahid, Bapak, ini biar sedikit paham sajalah. Amaliyah kita ini nanti ada yang mempertanggungjawabkannya dan kita bisa minta pertanggungjawaban. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Kita bermazhabkan Imam Syafi'i, maka yang mempertanggungjawabkan amaliyah kita ini di hadapan Allah nanti adalah Imam Syafi'i. Selesai. Tidak ada satu orang pun yang berani mempertanggungjawabkan amaliyah kita kalau kita berbeda, Pak. Makanya antum jangan campur aduk. Nanti antum datang ke Maliki bilang kau bukan aku, datang ke Hanafi kayak bukan enggak, datang ke Syafi'i bukan bilang juga kada. Nah, jadi tak bisa begitu. Jadi konsepnya dalam bermadzhab tidak boleh menyalahkan, tidak boleh. Merasa benar dalam prinsip pribadi iya, tapi bukan berarti menyalahkan orang lain. Karena sifatnya ijtihadiyah itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2 di hadapan Allah nanti persidangannya. Kalau sekarang jalankan, menjalankannya bukan dengan pikiran kita. Kita ini tak mampu. Al-Quran dan hadis. Iya memang mengambil Al-Quran dan hadis. Tapi dalam hal ini tak ada ngambil Quran dan hadis. Ayat surah Al-Baqarah 185 itu kan sebenarnya udah jelas. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu kan mandang. Bukan hitung. Mandang. Falyasumhu kata Allah. Maka berpuasalah. Menyaksikan kok. Di dalam Al-Quran disuruh menyaksikan dulu baru boleh berpuasa. Saksikan itu apa? Artinya melihat. Mana bisa Bapak Ibu bilang menyaksikan kalau tidak lihat? Ada ke orang bersaksi kalau tak menang? Kau berani bersaksi sama dia? Berani. Engkau lihat? Tidak, kata dia. Mana? Pak Hakim bilang, aku ketuk kok pakai palu nih, kata dia. Macam mana bersaksi tapi tidak kecuali saksi ahli itu beda cerita. Ini saksi mandang dengan mata kepala, barulah bisa dikatakan saksi. Nah, intinya begitu. Saya dalam beberapa pertemuan ini saya tak ingin bahas fikih. Ya, saya takut juga nanti ustadz kepengennya bahas juga. Ya, saya untuk 4 kali pertemuan ini saya serahkan yang lainnya. Kalau pengen ngomong fikih, saya kepengen ngomong tasawuf ya lah. Saya pengen nenangkan hati loh dalam pertemuan. Saya udah banyak benar mengajar fikih nih. Saya seminggu nih Pak Bu, saya di mana-mana saya ini diminta ngajar fikih. Jadi mumet otak saya dengan fikih nih. Ya kan begitu. Malah berdebat terus malah ini terus. Jadi saya dalam pertemuan beberapa kali ini nanti ya jangan tanya saya tentang fikih. Saya kepengen lari ke tasawuf dulu lah. Saya pengen menenangkan hati dengan bab kitab hikam. Tapi bukan kitab hikam atau Ila Sakandari, tapi saya ambil kitab hikam Imamul Haddad. Nanti Bapak kalau mau tanya fikih nanti tanya yang lainnya lah. Begitu, gitu ya. Tapi jangan benturkan lagi dengan saya begitu. Ya, saya kepengen ya, macam-macam ustadz lain gitu, cuman ceramah ya gitu kan. Iya, itu nanti saya kepengennya di bulan Ramadan nanti saya tak pengen buka kitab saya tak pengen buka kitab fikih atau nyambung fikih apa? Fikih kita fikih haji enggak juga. Jadi saya ambil kitab hikam sajalah.
Ya, saya pengen baca kitab hikam, pengen ngomong, pengen beleter tentang tasawuf, pengen nenangkan hati dulu. Ya, setahun ngajar fikih. Nanti ngajar mau nanya fikih, boleh tanya sama saya, tapi kalau mau dengarkan fikih yang lain, mungkin nanti ustadz-ustadz yang lain kepengen ngejelaskan. Tuh, saya kira saya tak ingin berpanjang lebar di situ, nanti panjang urusannya kalau saya panjangkan lagi. Jadi intinya tadi adalah terimalah perbedaan. Kalau ingin saya buatkan satu statement, kalau pengen akhwat, kalau pengen berhati-hati, sebenarnya ikut pemerintah. Kalau pengen hati-hati dalam sebuah hukum. Ya, karena pemerintah dalam hal ini bukanlah politik, bukanlah ini adalah sebuah keputusan yang tidak mudah bagi seorang pemerintah, dan juga di bawahnya juga bukan dia juga yang satu orang, tapi seluruh organisasi di situ ada. Nah, maka hal seperti ini sebenarnya untuk mengikuti pemerintah. Sebagai penutup, dalam ilmu mujtahid itu begini Bapak Ibu. Dalam ilmu mujtahid ada namanya mujtahid am, ada namanya mufti am, ada namanya mufti khos. Nah, ini perlu dipahami biar tidak salah paham kalau jelaskan orang nanti. Nanti Bapak ngomong saya, padahal saya tidak ngomong macam itu, agak-agak Bapak salah paham. Nah, saya ulangi lagi. Ada namanya mufti am, ada namanya mufti khos. Ini dalam ilmu usul fikih. Ini tak ada kita fikih, tak ada. Jangan cari kita fikih. Ya. Botak pun kepala tak dapat nanti. Ya, kita fikih itu nasi bungkus. Ya. Fikih itu nasi bungkus. Udah ada semua. Itu fikih. Nah. Mufti am itu begini Pak. Mufti am itu pemerintah. Itu mufti am. Ada namanya mufti khos. Mufti khos itu kelompok-kelompok satu organisasi, katakanlah MUI. MUI itu bukan mufti am. MUI kalau bicara, seandainya ada yang menentang, itu tak jadi masalah Pak. Saya bisa kasih contoh. MUI melepaskan satu fatwa, nih biar paham nih. MUI melepaskan satu fatwa haram membeli produk Israel, betul? Baik. Sekarang kita buktikan ilmu ini, ilmu yang saya paparkan ini. Pertanyaannya, KFC, AW, saya ulangi lagi, KFC, AW, masih banyak yang beli? Ibu masih pakai Pepsodent, Bapak? Masih pakai Lifebuoy? Saya mau tanya, ketika ibu bapak beli Lifebuoy, Pepsodent, Sunlight, apa lagi? Pokoknya Unilever itulah. Saya mau tanya, apakah haram? Nah, MUI berani tidak melepaskan KFC, tulisan Majelis Ulama Indonesia, stempel itu berani melepaskan? Tidak juga. Itulah namanya mufti khos. Jadi harus bisa bedakan. Mufti khos itu berbeda tempat. Belum tentu MUI Pontianak sama dengan Kuburaya. Tidak bisa. Kuburaya belum tentu MUI Landak sama. Tidak bisa. Walaupun MUI Pusat sama juga. Tidak bisa juga. Kecuali MUI Pusat itu dilabelkan oleh negara. Itu baru iya. Mewakili negara. MUI bukan mewakili negara, tidak. Dia berdiri dalam satu organisasi besar yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya fatwanya bisa yang merasa serak di hati dia, iya harus, karena kita berjuang dengan, tapi MUI melepaskan itu bukan tak punya dalil, punya. Kenapa mengharamkan produk Israel? Panjang cerita nih, kan? Kenapa mau mengharamkan KFC? Bukan KFC-nya haram, tapi kenapa membeli produk Israel itu haram? Dipaparkanlah begini dengan ilmunya. Tapi menerimanya
Apakah mutlak warung kopi lama lah, kopi kampung. Ada satu orang, modalnya pancing, modal pancing, lalu dia berhentilah. Dia beli kopi pakai kampel. Kopi itu harganya 5.000 pakai kampel. Terus rokok 3 batang. Rokok 3 batang. Tak perlu saya sebutkan rokoknya. Bukan Jisamsu, bukan juga Surya. Itu bayangkan Pak. Kalau Jisamsu dan Surya saya bisa nakarnya. Berarti duitnya masih lumayan banyak. Ini bukan rokok biasa. Rokok janda. Pas 3 batang lagi. Dalam rokok tu murah. 3 batang ya agak dia mampu. Dia beli. Terus saya pandang. Nak mana bang? Nak mancing. Nah, saya bilang, udah bang. Timbang 5.000 sama rokok 3 batang sih saya bisa lah bayarkan. Udah bang, angkat dia. Oh makasih Beb, kata dia. Makasih banyak, kata dia. Lalu saya tanya, nak kemana bang? Happy bentar ya nampak. Nak mancing loh, kata dia. Cuman rokok 3 batang sama kopi 1 kampil, hati dia bisa senang. Bapak dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apa. Masih pening gak hidup? Punya pekerjaan masih susah gak? Yang pensiun pun masih ada. Bapak pensiunan ya. Masih susah gak? Banyak orang yang tak kerja macam mana ya Allah sana? Allahu Akbar. Ya? Kadang-kadang bapak kita ni jangan gak terlalu banyak hidup model-model begini ini Pak. Kalau model-model begini ini orang dah soleh dah bapak semua ni. Iya. Maka saya suka kadang duduk-duduk sama orang-orang begitu tu, bagi saya untuk mempelajari sebuah kehidupan. Ya. Tak bisa saya duduk di masjid terus, karena saya tengok orang di masjid ni bagus semua. Iya Pak, bagus semua. Tingkah itu tak ada macam-macam. Bapak sama saya gini-gini, saya tak tahu. Bagus saya duduk macam begitu. Saya duduk kadang depan rumah saya kumpul sama, pokok suka hati lah saya kumpul. Saya kepengen tengok cara kehidupan orang lain. Bapak pergi ke pasar tengah, agak masuk ke dalam. Saya duduk di depan itu ada warung kopi. Pasar tengah dalam lagi. Bapak mungkin tak, saya ini berpikir Pak, macam orang gila saya ni Pak. Bapak tahu yang dijualnya apa? Barang rongsokan, baju, mainan HP jadul, mainan Pak, bukan HP, mainan. Dijual lah, diletakkannya begini. Saya tunggu Pak, apakah ada orang yang beli? Saya ni kepengen nunggu Pak, saya beli kopi, nanti saya bapak pas tikungan begini ya Pak, tempatnya agak kotor lah. Tak mungkin si bapak mau begitu. Kalau ustaz lain mungkin pun tak mau gak duduk situ. Kalau saya sih tak ada urusan. Iya. Saya duduk situ, pesan kopi saya sama Ustaz Adenan situ, duduk entah. Balik, jangan balik. Kenapa? Saya nak tengok ada ndak orang beli. Bayangkan jual galon bekas, galon alamak buruk, adalah. Kalau luak ini masih nyaman lah, masih layak pakai. Saya ni suka gak beli baju bekas. Jujur ya, pergi ke juju tu saya cari. Tapi itu kan baju-baju yang lumayan berharga. Ini tak ada harga Pak. Mungkin bisa dibilangkan maaf, sampah lah kali. Sampah. Tapi saya pengen tengok, adil tak Allah ini sama orang ini. Udah, subhanallah memang Pak, ada yang beli. Ya Allah Pak. Ayo balik saya. Dah selesai. Dah dapat jawabannya. Tengok. Malah dia pula yang nak bayarkan kopi saya. Kekeduk kau kata saya. Baru gak laku satu macam ya saya. Itu kebetulan kawan saya itu yang jualan. Saya pengen duduk sama dia. Jangan. Saya belikan dia rokok. Saya suka gak apa belikan orang rokok, tapi kalau rokok murah lah. Begitu. Haram-haram tak haram tu urusan lain lah. Itu bukan urusan saya itu. Saya pun punya dalilnya seorang enggak. Yang penting happy aja begitu kan. Saya tengok tu kehidupan. Jadi ternyata kebahagiaan itu bagaimana kita menciptakannya. Jangan menggantungkan kebahagiaan itu dengan sesuatu. Gila Bapak Ibu. Saya kalau tak punya Alphard, saya naik mobil tak bahagia. Ya Allah, orang dulu naik Oplet bahagia betul. Apalagi kalau naik depan. Mahal Pak depan tu. Iya.
Saya kalau naik depan dulu tak boleh karena masih kecil kan. Tak boleh dek, belakang gitu deh. Kok udah naik depan tuh macam mobil seorang. Zaman oplet lah. Macam iya sekali. Macam punya mobil seorang. Bahagia. Ya Allah kan? Janganlah menggantungkan kebahagiaan itu kepada sesuatu. Sakit Pak. Saya kalau tidak ke Bali, saya tak mau ke pantai. Pergi yang Singkawang. Sama-sama laut ya Pak. Naros ke Bali. Banyak duit ke Bali, belum ongkosnya, belum ininya. Pergi ke Singkawang sebentar ya. Paling 300.000. Kan enak. Kalau nengok pantai. Nah pening-pening lagi. Saya kalau tak ke Singapura, saya tak mau. Pergi ke Korem. Saya kalau tak ke Turki, naik kapal pesiar, tak mau. Pergi ke Korem, ada kapal sana. Dia jauh jalan-jalan sana. Payah benar lah. Susah benar gak hidup. Iya, harus ini, harus itu. Ya Allah, bila kita senang, bila kita happy-nya hidup nih. Kalau semuanya harus digantungkan dengan sesuatu. Tidak begitu juga cari hidup. Ya, bahagia, nikmati. Dulu saya termasuk orang yang agak klaim sama status orang, Pak. Risau saya ngomong status dulu. Sekarang saya pula banyak buat status. Macam gini, Pak, di posting-posting. Kan risau kan, Bapak kan? Ada orang posting kopi dengan apa? Dengan ubi. Bir bos. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita mandang. Jam gini diposting gitu. Kan? Pertanyaannya Pak, saat itu dia bahagia. Kalau Bapak kan mungkin tidak bahagia. Bahagianya kalau postingannya awas makanan mewah. Diundang pejabat atau bawalah posting. Foto nak samping pejabat. Alhamdulillah. Foto dengan gubernur kata dia. Kan? Alhamdulillah foto dengan Kiai Habib ini baru diposting, giliran sama kawan tak ada diposting-postingnya. Dia tuh macam kalau posting tuh mau lebih-lebih dulu baru post. Makanya kadang-kadang sekarang saya tengok postingan orang backgroundnya tuh kadang-kadang tak nyambung. Macam gini bah tempat nih diposting. Tapi sekarang saya udah paham dah. Mungkin saat itu kebahagiaan dia. Mungkin bukan karena tempatnya, karena kebersamaannya bisa jadi. Jadi hikam pada pagi hari ini pertama dairatul rahmah, kemudian dairatul hikmah. Kita hidup dalam sebuah rahmatnya Allah, pandai-pandailah menyikapi rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan yang kedua, ambillah hikmah dengan apa yang terjadi dalam sebuah kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidak akan pernah mungkin Allah memberikan di luar dari batas kemampuan kita, dan toh semuanya pasti ada hikmahnya. Jangan katakan hal itu sulit bagiku, enggak. Pasti ada hikmahnya. Pandai-pandailah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dalam sebuah hadis qudsi Allah firmankan, ana inda dhanni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Apabila hambaku itu berprasangka baik, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya, dan apabila hambaku itu berprasangka buruk, maka buruklah apa yang dia dapatkan. Kalau dalam ilmu tasawufnya bilang kan, afkarak ala aqdarak ala gadri afkarak. Apa yang kalian pikirkan itulah takdir hidupmu. Maka banyak-banyaklah husnuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan husnuzon, prasangka baik. Sulit mungkin bagi kita, iya, tapi Allah yang maha tahu. Tidak mungkin kita hidup itu susah terus, tidak akan pernah mungkin. Pasti Allah akan berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang membawa kita dalam ketaatan, Ramadan yang membawa kita dalam kesucian,
Semoga panggilan Allah ini untuk kita berpuasa kita bisa laksanakan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah kita menerimanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan janji-janjinya yang ada pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita, dan semoga Allah bebaskan kita dari api neraka jahanam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tak salah pakai tanya jawab, karena ini bukan saya ngajak fikih. Nanti tanyalah sama Ustadz besok yang ngajar. Yang kalau dia buka tema fikih, Bapak tanyalah. Hari ini saya tak buka tema fikih, silahkan nanti tanya. Tapi saya tengok sih pengen nanya ya, nampak nih. Pengen nampak, aku pengen nanya. Apa? Iya, pasrah dengan prasangka baik. Bedanya. Tip. Dalam hikam juga Ibu, ada nanti hikam namanya tuh tafwid. Kalau tafwid itu namanya penyerahan. Tafwid itu bukan penyerahan bodoh, bukan. Kalau husnudzon itu berprasangka baik. Tafwid, apapun yang terjadi itu kita terima. Contoh misalkan, ya Allah, kita udah doa, kita udah ikhtiar, kita udah semuanya tawakal. Kemudian kita serahkan sama Allah. Kita serahkan sama Allah. Kemudian Allah memberikan sebuah keputusan untuk kita. Nah, disitulah namanya tafwid. Ketika kita menyerahkan, ya Allah, kuserahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Apapun keputusannya, itulah yang terbaik untukku. Ketika Allah memberikan keputusan, maka kita tak boleh lagi yang namanya gelisah. Kalau gelisah berarti kita bukan tafwid, bukan. Belum menyerahkan sepenuhnya. Berarti ada apa-apanya, masih ada egonya kita, masih ada syahwatnya kita. Ada contoh misalkan begini, ya Allah, aku ndak tahu ya Allah dia jodohku atau bukan. Dia jodoh begitu kan? Kalau dia memang jodohku ya Allah, maka dekatkanlah. Kalau dia memang bukan jodohku ya Allah, maka aku yakin kau akan berikan jodoh terbaik untukku lebih daripada dia. Udah selesai. Diserahkan sama Allah kan? Kemudian Allah punya keputusan. Bukan jodohnya. Stres dia. Ya Allah, tak bisa nih. Dia harus jadi punya aku, misalkan. Ini bukan tafwid. Ini bukan penyerahan. Makanya dalam kitab hikam, Iqadul Himam, syarah daripada hikam, Imam Hasni mengatakan, nanti tafwid itu dibagi menjadi 3, panjang lebar. Tapi saya ambil saja yang satu tadi. Ketika tafwidmu harus mengedepankan kehendak Allah, berarti di situ Anda masih ada syahwat dunia, bukan penyerahan utuh. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak ada dalam diri kita. Bohong itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita tuh pasrah. Ya Allah, aku rela Engkau sebagai Tuhanku, dan aku pasrahkan Engkaulah Zat yang maha mampu untuk membantuku. Udah. Itu tafwid namanya. Penyerahan. Husnudzon, prasangka baik, itu berbeda. Prasangka baik adalah sesuatu yang belum terjadi. Nah, setelah kita tafwid, maka masuklah yang namanya husnudzon, prasangka. Aku yakin apa yang Allah tetapkan kepadaku, aku yakin itulah yang paling terbaik untukku. Selesai. Tapi kalau melanggar titahnya Allah, susah. Nggak bisa. Susah. Kalau kata dalam Imam Haddad dalam syairnya mengatakan, wa in tardha bil maksumi ishtamuna ama wa illam takun tardha bi ishtafil hazan. Seandainya engkau itu hidup penuh dengan kenikmatan dan kau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ridho saja,
maka kau hidup penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau tak ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepada kita, kau akan hidup penuh dengan kesedihan. Itu saja. Coba saja, tidak ridho. Apa ya begini? Coba begini, tidak begini. Coba begini, tidak begitu. Ada dulu orang tidak lulus polisi. Sedih dia, tidak lulus polisi. Sedih betul. Yang kawan-kawannya dilulus polisi. Tapi dikirim ke Aceh waktu itu. Kirim ke Aceh. Ternyata waktu itu Aceh tsunami. Tahun 2006 atau 2004 ya. Ya, ceritanya. Apa yang dikatakan sama dia? Ya Allah, kalau saat itu aku lulus, aku pun akan berada di sana. Dan aku tak akan mungkin hidup lagi di tak usah jauh-jauh lah. Mongol, antum tahu Mongol? Seventeen tahu Seventeen? Ben Ivan Seventeen orang Singkawang. Waktu tsunami kena badai yang dia lagi ngeband kan? Mongol tuh komika itu. Sebenarnya host MC-nya itu dia. Dia bilang itu, cerita sendiri. Host MC-nya dia di pantai waktu itu dia. Iya. Dia bilang saya. Cuman entah mengapa di sore hari saya dibatalkan secara sepihak. Saya dibatalkan. Betul apa yang terjadi? Kan meninggal semua kan? Ya. Yang hidup kan cuma si Ipan. Ya, hidup. Yang lain kan kawan-kawannya meninggal. Apa kata Mongol? Kalau aku berada di sana, mungkin aku sudah mati. Tapi takdir Tuhan berkata lain. Lihat. Bayangkan. Nah, itulah namanya takdir, hikmah. Ketika kita menyerahkan dan sesuatu yang terjadi, jangan dipermasalahkan. Ambil hikmahnya. Ketika kita sudah mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, itu panjang cerita tuh. Keluar gang sana, kesandung batu. Ya. Coba aku tak keluar sana, coba aku keluar sini, pasti tidak kena batu. Emang kau tahu apa kalau sana tidak kena? Mungkin di sana tonton kali, bisa jadi kan? Iya, macam tahu sekali dia. Kadang-kadang kita ini kan hidup ini kan macam Tuhan lah. Jadi Tuhan lupa dengan status kita itu seorang hamba, betul Pak. Kita tuh kadang-kadang lupa kita ini hamba loh, bukan Tuhan. Allah itu punya aturan dalam mencipta. Orang Jepang buat mobil ya, punya aturan. Ya. Salah ya menjalankannya tak hidup dia. Kan begitu. Orang Eropa punya aturan seorang. Ya, mobil 1100, mobil 1000 cc dihentam nak ngebut dengan mobil 3000 cc. Ya terjengap lah. Iya, terjengap lah. Mati mesin itu ngejim lama-lama dia. Kan orang Jepang sudah paham. Orang Indonesia laga-laga nih. Petel sana, petel sini, obrak sana, obrek sini. Atau kira-kira begitulah. Jadi itu perbedaan tafwid. Wallahu a'lam. Nah, sama ini tafwid antum. Ya, tafwid. Ambil hikmahnya. Bedanya puasa ini. Ambil hikmah ya. Hari ini antum boleh makan, yang sana udah puasa. Ya sudah. Yang sana cepat ngambil dulu pahala. Kalau saya tuh kepengennya begini. Kalau saya tuh kepengennya puasanya memang besok, lebarannya lebih cepat. Itu saya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dan semoga yang mengamalkan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.